Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Nurfitriansyah dengan NIM 1418111333148 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai review dari mata kuliah parasitologi ikan. Parasitologi ikan merupakan mata kuliah yang mempelajari berbagai macam jenis parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada ikan. Sakit pada ikan sendiri disebabkan oleh dua agen, yaitu agen infeksius, bakteri, fungi, virus, dan parasit, serta agen non-infeksius, yaitu lingkungan, gen, dan nutrisi. Jadi, parasit sendiri merupakan organisme yang merugikan, di mana ia hidup pada organisme lain yang disebut dengan induk semang. Parasit terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu endoparasit yang menginfeksi pada bagian dalam tubuh ikan, ektoparasit yang menginvestasi pada bagian luar tubuh ikan, parasit fakultatif yang hidup pada induk semang pada kondisi normal dan tidak menyebabkan penyakit, kecuali pada kondisi lingkungan yang mendukung menyebabkan sakit, parasit obligot yang hidup sebagai parasit periodik yang hidup sebagai parasit pada beberapa periode saja, hiperparasit yang hidup pada organisme parasit lain, dan parasit insidental yang hidup pada induk semang yang tidak seharusnya, sehingga parasit ini tidak dapat tumbuh dan berkembang. Lalu, inang sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu inang definitif, tempat hidup parasit fase dewasa, inang perantara, tempat hidup parasit fase larva, inang insidental, tempat hidup parasit yang tidak seharusnya, sehingga parasit tidak dapat tumbuh dan berkembang. Lalu, pemeriksaan ektoparasit ini dapat dilakukan dengan menggunakan native ektoparasit sampling method dan pemeriksaan endoparasit saluran pencernaan yang dilakukan dengan pemeriksaan native sample feces dan metode konsentrasi. Dari studi yang telah dilakukan, dapat ditemui berbagai parasit yang cukup populer dipelajari, yaitu pertama, Trichodina sp. Memiliki ciri berupa bulu getar dengan bentuk tubuhnya seperti cawan diameter 50 nanometer. Baik ditemui pada permukaan kulit induk semang. Yang kedua yaitu Euecidia, yaitu Emeria sp dan Cryptobia sp, memiliki bentuk bulat, avoid, ataupun elipsoid, dan predileksinya bergantung pada fasenya berada. Yang ketiga yaitu Oodinium sp, memiliki organ semacam akar untuk menempel dengan inang. Predileksinya yaitu pada sirip, insang, dan seluruh permukaan tubuh. Keempat yaitu Ichthyopterium multifilis, yang dilapisi oleh silia dan pada bagian tengahnya terdapat nukleus yang berbentuk tapal kuda dilengkapi vakuola. Yang kelima yaitu Cryptocaryon irritans, berbentuk oval, pada stadium muda cenderung berbentuk seperti buah pir. Yang keenam yaitu Zootamnium sp, memiliki warna keputihan, memiliki pedikel yang bercabang dua untuk menempel dan ditemui di seluruh permukaan tubuh. Yang ketujuh yaitu Vorticella sp, memiliki tangkai pipih, silindria, dan berkontraktil. Yang kedelapan yaitu Epistelis sp yang memiliki citoharynx dan kapsula kecil yang berpasangan. Yang kesembilan yaitu Trypanosoma sp, memiliki satu atau lebih flagellum yang berbentuk cambuk seperti alat pergerakan dan ditemui pada darah inang. Yang ke-10 yaitu Entamoeba histolytica, memiliki ukuran sel 40 mikrometer dan pada fase pre-cis ukuran selnya sangat kecil dengan ukuran bulat, dan pada fase cisnya memiliki ukuran bulat dengan tepi permukaan sel kasar. Parasit ke-11 yaitu Chilodonella sp, memiliki bentuk oval mirip bentuk jantung, dilengkapi butiran sitoplasma dan vakula kecil. Predileksinya yaitu permukaan kulit dan insang. Yang ke-12 yaitu Tetrahymena sp, ukuran 30-80 mikron, memiliki undulasi dan kompleks silier yang terdiri dari 3 membran. Lalu ke-13 Choscianechatrix, ukuran panjang 1-25 mikron, lebar 5-10 mikron, dan dilengkapi 2 flagella getar. Ke-14 yaitu Myxobolus sp, memiliki bentuk oval atau lonjong dan terlihat mendatar, serta memiliki 2 kapsul polar. Yang ke-15 yaitu Platyhelminthes dan Nemathelminths. Platyhelminthes cacing piti yang terbagi 2 kelas, yaitu kelas Trematoda tidak bersegmen dan Cestoda bersegmen. Sedangkan Nemathelminths yaitu cacing gilik yang terdiri dari nematoda dan memiliki bentuk silindris memanjang. Lalu ke-16 yaitu Anisakis sp, dapat ditemukan pada manusia, dan spesies dari Anisakis memiliki ventriculus dengan panjang yang berbeda sehingga menjadi pembeda antar spesiesnya. Ke-17 yaitu Eustrongyllus sp, memiliki warna kemerahan dan memiliki 2 intermediate host sebagai cacing Anisakis.
Ke-18 yaitu Chamaelanus sp. Pipi dan lunak terdapat bucal kapsul dan memiliki warna merah hingga coklat serta berkembang biak dengan ovovivipar. Ke-19 yaitu Prochamaelanus variole, memiliki bucal kapsul dan mulut dengan bentuk heksagonal dengan 6 papila. Yang ke-20 yaitu Chontrachaeum sp. Intermediate host 1 berupa copepod, intermediate host 2 berupa ikan air tawar atau air laut, dan inang definitifnya berupa peritoneal. Parasit ke-21 yaitu Radinorhynchus pristis. Tubuhnya berbentuk silindrik memanjang, memiliki proboscis, dan banyak ditemui pada usus ikan. Yang ke-22 yaitu Echinurhynchus salmonis. Inang antaranya merupakan hewan dari golongan ambipod dan predileksinya pada usus ikan. Ke-23 yaitu Ligula intestinalis. Ukuran panjang 10-100 cm, lebar 1,2 cm, dan merupakan cacing cestoda dengan siklus hidup indirek. Predileksinya yaitu pada rongga tubuh ikan. Ke-24 yaitu Dipilobothrium latum, cacing zoonotik yang memiliki 2 hingga 3 inang perantara dan 1 inang definitif, yang memiliki predileksi pada usus inang. Lalu ke-25 yaitu Pilobothrium sp, cacing yang menginfeksi ikan Elasmobranchi dan Holocephalalan. Ke-26 yaitu Lithocestus sp, cacing yang menginfeksi ikan air tawar seperti Caries batrachus. Ke-27 yaitu Argulus indicus, salah satu ektoparasit yang pada pinggiran carapacenya juga terdapat 4 pasang kaki yang berfungsi berjalan pada bagian tubuh ikan. Ke-28 yaitu Argulus japonicus, bentuk tubuh pipi dorsoventral, oval, transparan, dan panjangnya berkisar 4-10 mm. Ke-29 yaitu Dolops discoidalis dan Dolops striata. Siklus hidupnya selama 27 hingga 35 hari pada suhu 24 derajat Celcius dan menyerang permukaan kulit. Yang ke-30 yaitu Dipteropeltis sp, yang secara morfologi diletakkan dengan Conopeltis dan Argulus. Parasit yang ke-31 yaitu Conopeltis sp. Siklus hidup tahap larva mencapai larva tahap 5, lalu berkembang jadi larva subdewasa dan Conopeltis dewasa. Ke-32 yaitu Lernaya cyprinacea, memiliki jangkar di ujung anterior dan kantung telur pada ujung posterior. Predileksinya pada permukaan tubuh dan insang. Ke-33 yaitu Lernaya polymorpha, memiliki 9 tahap siklus hidup, yaitu 3 tahap Nauplius bebas, 5 tahap copepoid, dan 1 tahap dewasa. Predileksinya yaitu pada permukaan tubuh, insang, mata, dan sirip. Ke-34 yaitu Ergastulus sp, memiliki cephalothoraxnya lebih besar setengah panjang tubuhnya, memiliki antena 6 segmen dan terdapat kait. Predileksinya berada pada insang dan sirip ikan. Ke-35 yaitu Caligus spp, memiliki bentuk tubuh pipi, panjang 4-5 mm, lebar 2-3 mm, bagian depan cephalothoraxnya dilengkapi lunules dan memiliki predileksi pada permukaan tubuh, sirip, dan insang. Ke-36 yaitu Lepteopteirus sp, siklus hidupnya adalah 2 tahap Nauplius, 8 tahap copepodid, 4 tahap Calimus, 2 tahap pradewasa, dan tahap dewasa. Lalu ke-37 yaitu Cimotoa, dengan predileksinya yaitu pada rongga mulut dan inangnya yaitu Strongylura. Dan yang terakhir yaitu ke-38 Ochtholasmis, memiliki ukuran tubuh 0,01 sampai 0,15 cm, hidupnya berkoloni dan memiliki predileksi berupa insang ikan. Sekian review parasitologi ikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.